Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sragen. Di sini Bapak Muhammad Hamka sebagai guru BK ingin memberikan sedikit masukan atau pembinaan. Di guru BK itu ada 6 guru BK di MTSN 4 Sragen, yaitu dikoordinasi oleh Bu Wiji Rahayu, ada Pak Mulyadi, ada Pak Muhammad Tajul Arifin, atau biasa teman-teman memanggilnya, teman-teman Bapak Ibu guru memanggilnya MTA. Terus ada saya, Bapak Muhammad Hamka, ada Bu Suryati, ada Bu Tuti. Perkenankan saya memberi pembinaan dengan mengambil khutbatun najah dari Nabi Muhammad SAW. Biasanya dipakai untuk mengawali khutbah atau ceramah beliau. Kita mulai, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para siswa dan siswiku yang kami cintai semuanya, dari khutbah najah tadi kita bisa mengambil pelajaran untuk kita sebagai peserta dan pendidik di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sragen ini. Sesungguhnya segala puji itu hanyalah milik Allah, yang kita meminta ampunannya, yang kita meminta pertolongannya, dan kita memohon perlindungannya dari apa? Dari kejahatan diri kita. Dari apa? Dari amal buruk kita. Hanyalah Allah yang bisa memberi hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu nur. Nur itu apa? Nur itu cahaya. Cahaya itu apa? Ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang mahal. Hidayah itu sesuatu yang mahal. Kalau Rasulullah mengatakan hidayah itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu masalahnya apa? Kalau sekarang mungkin seperti Pajero putih yang harganya mahal, mungkin Fortuner, mungkin Lamborghini atau sebagainya. Nah, hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Dan jika ada yang tersesat, hanya Allah lah juga yang bisa memberi hidayah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti hingga hari kiamat nanti. Tidak lupa saya sampaikan kepada kalian seperti yang dinukil oleh Rasulullah SAW dalam surat Ali Imran tadi. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Keadaan apa? Orang yang beragama Islam. Keadaan apa? Keadaan orang yang berserah diri kepada Allah. Kenapa harus takwa? Karena takwa adalah inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan takwa ini benar-benar sangat hati-hati. Seperti kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus sangat hati-hati. Karena apa? Kita semakin banyak ilmu, harusnya semakin takut kepada Allah. Ilmu apa saja? Ilmu kedokteran juga takut pada Allah. Dengan ilmu kedokteran yang bagus, maka tidak akan membahayakan manusia yang lain, tidak membahayakan makhluk yang lain. Selanjutnya dalam surat An-Nisa, di sini kita diajarkan apa? Hei orang-orang, ya ayuhanas, hei manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, Nabi Adam, dan dijadikan
pasangannya yaitu Bu Hawa. Dan dari keduanya itu dijadikan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini apa? Kita bisa mempelajari dari ilmu IPA, ilmu biologi. Nah, dan dari situ diajarkan apa? Dijadikan golongan atau yang banyak itu akhirnya apa? Kita saling mengenal, dan dengan saling mengenal kita dengan Allah kita saling meminta. Ingatlah, Allah itu maha melihat atau mengawasi kita. Di situ kita diajarkan apa? Diajarkan ilmu sosial, ilmu IPS, ilmu sosiologi, supaya kita apa? Saling mengenal, saling bertaaruf dan saling muamalah, berhubungan antar manusia itu dengan yang baik. Tapi kita ingat, kita masih dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dalam surat ayat berikutnya yaitu diingatkan, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Di situ kita akan diberi pelajaran apa? Akan diampuni dosa-dosa kita. Akan dibaguskan amal perbuatan kita. Ini umum. Nanti kalau kita berkata yang benar, kita akan diberi nilai yang bagus. Seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, dengan kita berlaku seperti itu, dengan perilaku orang yang takwa, kita akan diberi kemenangan dengan kemenangan yang besar. Maksudnya apa? Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan, kalau dalam pelajaran kita belajar sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu nilai 100. Atau kalau dalam bahasa yang kakak-kakak kita yang sudah kuliah, itu akan mendapatkan nilai cum laude dengan nilai 4, nilai yang bagus, summa cum laude. Nah, seperti itu. Anak-anakku sekalian, di sini saya akan memberi sedikit motivasi atau sedikit nasihat. Karena apa? Kita belajar di madrasah Sanawiyah Negeri 4 yang didasari dengan ilmu agama. Agama itu adalah nasihat. Seperti tadi dalam muqaddimah atau dalam kubatun najah Rasulullah SAW, itu adalah semuanya nasihat. Alhamdulillah, kita dapat bimbingan, kita dapat penyuluhan, dan kita dapat nasihat. Di sini saya akan berpesan pada anak-anakku sekalian, berusahalah semampu kalian. Bukan semampu dalam artian cuma kalau dalam pelajaran agama itu masta'tum diartikan cuma semampumu, tapi bukan. Itu masta'tum dalam agama Islam adalah semaksimal mungkin. Jika kalian bercontoh dalam pelajaran olahraga, berlari 100 km bisa kamu tempuh dalam 10 detik, tapi kamu harus masta'tum, semampu kalian itu berusaha untuk lebih cepat dari 10 detik, mungkin 9 detik atau 9, sekian detik. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan kalian belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nilai yang terbaik. Sebelum saya akhiri akan saya sampaikan seperti yang dinasihatkan atau diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada sepupunya Ibnu Abbas, atau nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas. Rasulullah di Madinah itu adalah sebagai pemimpin, presiden, bukan cuma sebagai nabi, tapi sebagai presiden. Itu ketika berjalan melihat anak kecil, itu akhlaknya sangat bagus sekali. Anak tersebut dipersilahkan turut ikut naik kendaraannya. Siapa yang tidak suka anak kecil diajak oleh presiden naik satu kendaraan, satu kuda, satu keledai, berjalan bersama dengan Rasulullah, seorang presiden, seorang pemimpin. Pasti anak kecil tersebut sangat suka sekali. Delalah itu Abdullah bin Abbas, anak kecil yang masih sepupunya, masih satu mbah dengan Rasulullah, yaitu mbahnya Abdul Muthalib. Anak-anakku sekalian, Abdullah bin Abbas ini suatu saat nanti didoakan oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad itu akan menjadi seorang ahli tafsir. Dan benarlah ketika pada masa Bani Umayyah, pada masa kekhalifahan sesudah Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Abbas inilah menjadi ahli tafsir. Karena apa? Ingatannya yang kuat dan banyak mempelajari sesuatu yang banyak mempelajari apapun dari Rasulullah hingga dia bisa menafsirkan Al-Quran. Abdullah bin Abbas mendapat wasiat dari Rasulullah supaya satu, dalam berkehidupan, dalam menuntut ilmu itu bagaimana? Satu,
jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. 2. Jagalah Allah, niscaya Allah akan mendatangi. 3. Mintalah, jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Yang keempat, jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah SWT. Nah, di sini anak-anakku sekalian, saya memotivasi diri saya pribadi dan anak-anak sekalian supaya apa? Kita melaksanakan pembelajaran ini dengan semaksimal mungkin, mastata'tum, semampu kita, walaupun keadaan sekarang kita masa pandemi dan tidak bisa hadir di madrasah, tapi kita harus berusaha sebaik mungkin, walaupun hanya di rumah, tapi kita harus melaksanakan sesuatu itu dengan disiplin. Karena apa? Kalau kita tidak akan merubah diri kita, siapa yang akan merubah diri kita? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Maka anak-anakku sekalian, mari kita rubah diri kita dari diri kita sendiri. Insya Allah nanti Allah akan memberi pertolongan, memberi bantuan kepada sendiri. Karena kita mau merubah diri kita sehingga kita akan dirubah dari Allah. Ingat, ranah psikologi itu ada 3. Kognitif, afektif, psikomotor. Tujuan belajar juga 3 sama. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Apa? 1, kognitif. Orang belajar itu tujuannya 1, akan berubah kepandaiannya, pikirannya. Yang kedua, orang yang belajar itu akan berubah afektifnya, yaitu perilakunya lebih sopan, lebih bagus, lebih taat pada orang tua dan guru. Seperti pada janji siswa yang ada di madrasah kita, itu ada menyantumkan berbakti pada orang tua dan guru. Nah, anak-anakku sekalian, yang ketiga, psikomotor, yaitu kita akan dengan belajar, tujuannya kita apa? Akan berubah dari yang kurang terampil menjadi terampil dan menjadi luwes, lebih lincah, cak-cak semuanya bisa. Anak-anak sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian lebih semangat, lebih termotivasi, lebih bisa mastata'tum semaksimal mungkin. Nah, sebelum saya akhiri, akan saya sampaikan seperti tadi saya ucapkan, yaitu janji siswa atau biasanya dibacakan ketika upacara. Kalau di madrasah kita ada tiga janji siswa itu diucapkan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Mungkin saya bisa contohkan di bahasa Arab. Ahdud talamid, janji siswa. Talamid itu dari tilmidun, jamaknya talamidu. Ya, saya ulang. Ahdud talamid al-awal taqwa ila robil mutafaridah. Atsani ta'atu biladuna Indonesia. Atsalis ihtiramu wa ta'atu walidain wal mudaris. Ar-rabi i'timadu tartib wa nidhamal madrasah. Al-khamis ijtihadu fit ta'lim wal kifah wa amalis sholih. Demikian dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Tetap semangat untuk apa? Untuk diri kita dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sragen. MTSN 4 Sragen, maju terus untuk yang terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.